pahami bahwa advokasi itu tidak terjadi begitu saja. Advokasi itu butuh perencanaan yang matang agar supaya advokasi ini terwujud betul-betul sesuai dengan apa yang direncanakan. Baik, hari ini kita lagi bersama-sama dengan Bapak Dr. Muhammad Nur SH MH. Beliau adalah pendiri atau ketua umum dari Badan Advokasi Investigasi Hak Asasi Manusia, atau yang mungkin kita lebih kenal dengan sebutan Bainham RI. Selamat sore Pak Dokter. Sore. Saya panggil Pak Dokter atau ketua umum nih Pak Dokter? Yang mana yang akan yang baik. Iya, beliau adalah salah satu pendiri atau ketua umum dari Badan Advokasi Investigasi Hak Asasi Manusia. Seperti apa nih Bainham RI ini Pak Dokter didirikan? Apakah punya tujuan atau program khusus nih sehingga Pak Dokter mendirikan nih organisasi Bainham RI ini? Ya, tentu setiap organisasi yang didirikan tentu ada tujuannya. Jadi tidak ada satupun organisasi yang didirikan tidak memiliki tujuan. Dan tentu kalau tujuannya juga tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada, yang berlaku, tentu juga tidak akan mendapatkan pengesahan dari Menkumham. Jadi memang ini berhubungan yang sangat dalam terkait persoalan pembentukan Badan Advokasi Hukum, yaitu Bainham RI, dengan teman-teman beberapa pengacara yang berkecimpung di dalamnya. Kita juga menganalisa apa sepak terjangnya, bagaimana sistem kerjanya, dan sebagainya. Itu yang kita lakukan, dan setelah kita rumuskan, maka lahirlah Bainham RI ini sebagai pelopor penegak hukum dalam melakukan mengedukasi masyarakat terkait persoalan hukum dan pendidikan hukum. Jadi memang bukan hanya sekedar untuk dilahirkan, tapi bagaimana Bainham RI ini bisa berkontribusi besar terhadap negara, terhadap penegakan hukum di negara Republik Indonesia. Itu yang kita cantumkan. Makanya kita berikan satu nama yang bergabung di Bainham RI, yang pernah mengikuti pendidikan hukum di Bainham RI, yaitu praktisi hukum. Jadi kita berikan nama mereka dan hak mereka untuk menggunakan nama praktisi hukum. Jadi mereka anggota Bainham RI dan kemudian sebagai praktisi hukum di Bainham RI. Jadi itu program utama yang dari Bainham RI ini Pak Ketum. Kalau programnya itu bukan program ya. Kalau program Bainham RI itu adalah pembentukan klinik hukum di seluruh wilayah Indonesia, di tingkat desa dan kelurahan, wajib mendirikan kantor klinik hukum. Jadi kan biasa ada klinik-klinik kesehatan ya. Iya, betul. Ya, apa fungsi daripada klinik kesehatan itu adalah bagaimana orang datang melakukan konsultasi kesehatan, berobat, dan yang lainnya. Itu fungsi dari klinik, ya kan? Kemudian kalau klinik hukum, ya ini kantor-kantor klinik hukum Bainham RI di seluruh desa dan kelurahan di seluruh Indonesia berfungsi sama dengan klinik kesehatan tadi, yaitu orang yang membawa masalahnya, berkonsultasikan masalahnya, kemudian dari klinik hukum yang sudah melakukan pendidikan, teman-teman yang petugas klinik hukum ini akan memberikan solusi, ya, kemudian pandangan-pandangan hukum terkait problem atau masalah yang dihadapi oleh masyarakat tadi. Jadi kita juga ini adalah dokternya hukum. Kalau tadi klinik hukum, dokter kesehatan. Ya, kalau kami dokternya hukum. Ya, artinya dia ini memberikan solusi, pandangan-pandangan hukum, analisa-analisa hukum terkait persoalan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Dan itu tidak main-main, sekarang sudah memiliki anggota yang sangat besar di seluruh Indonesia.
Luar biasa. Dan saya dengar-dengar ini Pak Ketum bahwa Mbak Ilham RI ini sudah punya anggota sudah kurang lebih 100.000 Lebih, 100 lebih, 100.000 lebih ya, di seluruh Indonesia. seluruh provinsi dan kabupaten kota. Luar biasa memang. Jadi di sini kan sudah terbentuk ya di semua provinsi dan kabupaten kota ya. Kalau provinsi sudah 34 provinsi, kalau kabupaten kota kurang lebih 75% kabupaten kota yang sudah terbentuk. Jadi belum, kalau kabupaten kota ini masih kita membentuk, membenahi terus. Yang kurang aktif kita lakukan evaluasi, ketuanya kita evaluasi, kemudian kita dorong orang yang mau bekerja untuk masyarakat. Jadi perlu juga dipahami bahwa kehadiran Mbak Ilham RI ini adalah bukan lembaga yang mencari-cari kesalahan pemerintah, kesalahan penegak hukum dan lain sebagainya. Kami malah mau bersinergi. Yaitu apa program pemerintah? Ayo kita bantu mengedukasi, ya kan, mengedukasi dan lain sebagainya. Jadi badan advokasi hukum ini bukan untuk mencari-cari kesalahan kepala desa, kepala dinas dan lain sebagainya, kemudian ada feedback dari kesalahan-kesalahan itu. Kita mendorong ketua-ketua dari BNHMRI, anggota-anggota BNHMRI agar supaya kalau ada yang bengkok, jangan taunya hanya melaporkan, tapi minta klarifikasi dan luruskan yang bengkok itu, supaya kan ada orang yang korupsi karena dia memang ada kebutuhan secara pribadi mau memperkaya diri. Ada orang yang korupsi yang mungkin dia tidak paham kalau yang dia lakukan itu adalah bagian daripada korupsi. Ya, jadi kita mau mencoba untuk melakukan edukasi hukum. Gimana cara mereka menjalankan sistem pemerintahan di tingkat desa, kelurahan dan sebagainya. Kita mencoba untuk duduk bersama untuk menyampaikan, kan enak kalau begini. Contoh umpamanya bupati ada yang bengkok berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku, ada yang salah. Kita datang ke Pak Bupati, sampaikan, Pak, yang Bapak lakukan ini salah. Dari sisi hukum, ya, Bapak bisa terjerat dengan kasus pidana korupsi. Maka kita coba konsultasikan. Kalaupun juga upaya itu tidak maksimal ataupun juga tidak efektif, maka kita konsultasikan ke APH, aparat penegak hukum yang berwenang, ya toh? Kita konsultasikan, ada temuan seperti ini, ada temuan seperti ini, silakan Bapak kaji apa ada indikasi korupsinya atau tidak. Nanti kita share-share. Oh, ya. Tapi dengan sekian banyak anggota ini Pak Ketum, 100.000 lebih ya, gimana untuk mengkoordinir para anggota ini Pak Ketum? Apakah orang DPP langsung yang turun atau per wilayah seperti apa nih? Ya, jadi Pak Ketum, kita berikan kewenangan ke setiap DPD, Dewan Pimpinan Daerah. Jadi kita ada 3 tingkatan. DPP itu Dewan Pimpinan Pusat, kemudian DPW Dewan Pimpinan Wilayah di tingkat provinsi, kemudian DPD Dewan Pimpinan Daerah di tingkat kabupaten kota. Oh, seperti itu. Kita memberikan kewenangan. Kalau saya semua dan muaranya ke saya, lama-lama handphone saya. Betul. Nah, dari sekian banyak anggota ini ya. Ya, kita berikan kewenangan. Jadi apa kewenangan DPD? Ya, kewenangan DPD itu adalah tertib administrasi dalam pendataan anggota. Seperti itu. Ya, jadi tidak boleh lagi ada anggota-anggota yang kemudian melakukan tindakan-tindakan di luar daripada anggaran dasar anggaran rumah tangga organisasi. Pelaksananya siapa? Pelaksananya adalah DPD. Kita sudah kirimkan anggaran dasar anggaran rumah tangga ke DPD, ya kan? Menkumhamnya ke DPD. Kita sudah kirimkan. Silakan lakukan pembinaan, kemudian tertib administrasi keanggotaan di daerah-daerah masing-masing. Jadi kewenangannya adalah membantu ataupun juga melakukan pendidikan hukum di tingkat-tingkat daerah. Contoh umpamanya di Klaksar, ya silakan DPD mengajukan untuk pendidikan di tingkat daerah atau melakukan pendidikan di tingkat daerah di Klaksar, silakan. Di Klaksar itu seperti apa nih Pak Ketum? Ya, pendidikan hukum. Jadi di Klaksar ini adalah pendidikan dasar, tingkat dasar itu terkait persoalan ilmu hukum. Jadi mereka harus disupport otaknya untuk mereka paham betul apa fungsi, tupoksi dan kewenangan mereka dalam menjalankan fungsi-fungsi praktisi hukum. Jadi setiap daerah ini
wajib untuk melakukan diklat sar ini, Pak? Wajib hukumnya, karena kita tidak mau mereka bergabung, tapi atas nama praktisi hukum, badan advokasi hukum, tapi mereka kering pengetahuan tentang hukum, makanya kita didik mereka. Oh, seperti itu. Ya. Jadi kedua, jadi itu yang pertama ya, bahwa kewenangan DPD itu kita sudah berikan kepada DPD masing-masing. Kemudian kewenangan DPW. Kewenangan DPW ini kita juga berikan kepada mereka, yaitu untuk melakukan pelantikan, ya, melantik ketua-ketua DPD, ya, kemudian melantik anggota-anggota Brigade 83, kemudian PNI dan GMI di wilayah masing-masing. Oh, seperti itu. Ya, jadi itu punya kewenangan. Ketua DPW memiliki kewenangan untuk mengajukan pemberhentian ketua DPD. Pemberhentian ketua Ya. DPD. Kalau umpamanya ada pelanggarannya juga jelas, kemudian apalagi namanya tidak bisa ditolerir dari sisi organisasi, maka ketua DPW mengambil tindakan tegas untuk mengajukan pemberhentian ketua DPD untuk diberhentikan secara tidak dihormati. Tapi ngomong-ngomong gini Pak Ketum, ini dari anggota BAIN HMRI yang sudah 100.000 lebih ya, ini kan ada semacam tanda pengenal atau seperti KTA atau seperti apa ini Pak? Ada, jadi tidak boleh ada dari anggota BAIN HMRI melakukan tugas-tugas advokasi investigasi kalau tidak memiliki ID card. Oh, jadi mereka ini mempunyai ID card. Iya, kartu anggota wajib hukumnya. Wajib ya. ID card itu sekaligus sebagai surat tugas. Jadi kalau ada orang yang mereka datangi lakukan investigasi dan lain sebagainya minta surat tugas, perlihatkan saja ID card itu, bahwa ini sekaligus surat tugas kami dalam menjalankan tugas-tugas advokasi investigasi. Jadi KTA ini ada tadi kan Pak Ketum ini menyampaikan bahwa DPW, DPD punya kewenangan. Ya. Apa misalnya nih Pak Ketum ya, di daerah bagian timur ke sana nih, kayak Papua misalnya, di sana kan akses untuk ke sana kan jauh nih. Apakah ketua DPD atau DPW itu punya kewenangan untuk membuat KTA para anggotanya? Nggak bisa. Seperti apa nih Pak? Itu bukan punya, tapi haram hukumnya. Oh seperti itu. Iya. Berarti semua KTA itu nggak boleh punya ketua DPW atau DPD ini yang Nggak punya boleh. kewenangan untuk itu. Tidak boleh. Oh, seperti Wajib itu. hukumnya dari DPP. Kenapa? Agar kita tertib administrasi. Jadi seharusnya memang dari DPD mengajukan ID card ke DPW. Ya kan? DPW mengajukan ID card DPD itu ke DPP. Ya, Seperti yang itu. selama ini masih tumpang tindih. Makanya kita mencoba menata. Ya, tidak boleh lagi akses DPD ini terlalu lancang langsung ke DPP. Iya iya betul. Ada DPW, penguasa wilayah, silakan koordinasi dengan penguasa wilayah. Jangan langsung ke kami. Ya kan? Kalau langsung ke kami nanti DPW bilang, wah kewenangan kami diambil alih oleh DPP. Tidak boleh. Iya, betul. Kewenangan DPW itu administrasi, terkait administrasi ID card. Jadi silakan DPD mengajukan ID card itu ke DPW. Ya, DPW mengajukan ID card-nya ke DPP. Jadi ada kode-kode di ID card itu yang hanya DPP tahu. Oh seperti itu. DPW tidak tahu, DPD tidak tahu. Jadi kalau ada ID card itu terindikasi ilegal atau palsu, maka pasti DPP tahu bahwa ID card itu palsu dan bukan kami yang keluarkan. Oh, Kalau betul. ada hal-hal seperti itu terjadi, maka dua alternatif. Pertama, bisa dilakukan langkah pemecatan atas usulan DPW, ya kan, pimpinan di wilayah. Dan kemudian yang kedua adalah kami bisa proses hukum. Iya betul. Ya, karena ini ranahnya adalah ranah hukum pidana, pemalsuan ID card itu kan. Ya, anggap umpamanya menempatkan di kartu itu tanda tangan ketua umum, padahal ketua umum tidak pernah bertanda tangan. Oh seperti itu. Jadi DPW punya kewenangan besar terkait persoalan tertib administratif di dalam tingkatan DPD. Cuma kan terkadang gini Pak Ketum, banyak organisasi ya, organisasi itu terkadang ini kan ada tingkatan seperti dengan apa yang dijelaskan tadi, bahwa ada DPD, ada DPW. Terkadang itu kalau misalnya dari DPW ini mengambil kewenangan dari DPD, terkadang
ketua DPD ini vakum, atau begitu sebaliknya? Kira-kira nih dari kalau ada kejadian yang seperti itu, bahwasanya ada ketua DPD atau DPW yang vakum, yang tidak ada perekrutan anggota misalnya nggak maksimal seperti itu, Pak Ketum. Apakah itu tetap diambil alih oleh DPP atau seperti apa nih? Ya, sekarang ini kan kita lakukan peninjauan, kemudian kita juga lakukan penataan yang bagus ya secara totalitas seluruh Indonesia. Jadi DPD yang sudah tidak menjalankan tugasnya itu kita akan sarankan kepada ketua DPW untuk melakukan pergantian, ya kan? Ya, agar supaya hidup di kabupaten kota itu. Jadi jangan sampai dia ada dan tiada. Ini seperti judul lagu, ada dan tiada. Ada. Ini bahaya. Iya. Dan yang kedua, jangan sampai juga dia hanya sekedar bernaung dan berlindung di PNHB. Jadi sekarang ini kita lakukan evaluasi besar-besaran di seluruh wilayah Indonesia. Yang tidak aktif, silakan kita akan lakukan evaluasi dengan meminta kepada ketua DPW untuk diajukan pergantian ketua di DPD. Jadi seperti itu. Jadi memang wajib ya, bahwa yang saya garis bawah ini Pak Ketua, penjelasan bahwa ketua DPD itu wajib merekrut ya anggota yang memang betul-betul harus melalui administrasi seperti itu. Iya, ada formulir. Jadi ada formulir. Anggota PNHB ada formulir secara nasional, kita sudah kirim. Itu dari DPP langsung ini Pak Dokter? Iya, dari DPP kita kirimkan. Kita kirimkan mereka itu filenya, mereka boleh print. Tapi kalau pembuatan ID card itu harus DPP yang keluarkan. Jadi tidak serta-merta itu tanpa melalui ini untuk jadi anggota PNHB ya? Nggak bisa lah. Luar biasa. Datanya, database-nya harus masuk di kita. Tidak boleh hanya di DPD saja database-nya. DPW harus ada database-nya di DPW, harus ada database-nya di DPP. Bagaimana kita tahu kalau jumlah sekian ratus ribu orang ini sudah menjadi bagian daripada PNHB? Jadi itu. Nah, terakhir saya menyampaikan begini. Kadang ya, ada tumpang tindih kewenangan di wilayah di dalam satu wilayah di provinsi kabupaten kota. Jadi kalau anggota atau ketua DPW atau anggota DPW masuk ke wilayah-wilayah tertentu, seolah-olah kucing-kucingan dengan ketua DPD. Betul, iya. Ya, ini juga sangat disayangkan, sangat disayangkan. Karena saya menegaskan bahwa kita ini menggunakan ya jalur koordinasi efektif. Jadi kalau mau saya saja ketua umum mau melintas di salah satu kabupaten kota, saya minimal kalau umpamanya menjalankan tugas-tugas investigasi, minimal saya mengkontak ketuanya. Ketua DPW saya melintas di semacam permisi begitu ya, iya, Pak Ketua, permisi. biar Ini artinya masuk kita di wilayahnya orang. Kita membangun satu sistem ya, satu kebiasaan di PNHB itu adalah kebiasaan saling menghargai. Ini yang kita junjung tinggi. Sangat luar biasa. Memang PNHB ini adalah organisasi yang betul-betul luar biasa ya, dan terkoordinir mulai dari DPW, DPP, DPW dan DPD ya, dan punya wewenang, fungsi dan masing-masing wilayah seperti itu ya. Baik, kita masih mau ngobrol banyak sama Pak Ketua Umum PNHB, tapi waktu kita ini sangat terbatas juga Pak Ketua. Untuk itu mungkin di lain kesempatan kita bincang-bincang lagi bersama dengan beliau. Terima kasih Pak Ketum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi